Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Jangan lupa cuci tangan dan menggunakan masker jika berpergian keluar rumah. Meskipun kalian tetap belajar di rumah, tetapi kalian harus tetap semangat dan wajib mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah selesai mengisi absen di Google Form-nya? Jika sudah, mari kita memulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa agar pembelajaran kita dilancarkan. Dan setelah selesai membaca doa, dilanjutkan dengan bermurojaah surat Al-Humazah bersama-sama. Nah, kita mulai ya membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang dilanjutkan dengan murojaah terlebih dahulu surah Al-Humazah. Kita mulai bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Nah, sebelum kita memasuki pada pembelajaran akidah akhlak kali ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apakah kalian masih ingat apa itu rukun iman? Ya, benar. Rukun iman itu merupakan pilar-pilar keimanan yang wajib diyakini oleh kita sebagai seorang muslim. Nah, ada berapakah rukun iman itu? Ya, benar. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi pada pembelajaran akidah akhlak kali ini kita akan membahas mengenai salah satu dari keenam rukun iman tersebut, yaitu rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu 1.3, yaitu meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, 3.3 yaitu mengetahui adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi dari pengalaman rukun iman yang ketiga. Dan yang terakhir 4.3 yaitu menceritakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala beserta nabi yang menerimanya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan keimanan kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari.
Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat mengambil hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelumnya coba kalian amati gambar yang ada di samping ini. Nah, gambar di samping ini adalah sebuah kitab. Nah, kitab apakah ini? Dan kitab ini diturunkan kepada siapa? Ya, benar. Jadi, kitab yang di samping ini adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini sendiri merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ternyata di sini ada yang sudah baca-baca ya sebelumnya. Hebat. Nah, jadi beriman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan rukun iman yang ketiga. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah ini yaitu berarti kita meyakini bahwa kitab-kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya untuk memberikan hidayah dan rahmat kepada manusia agar mereka mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, Allah juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabli wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa di dalam Al-Quran tersebut telah menyeru kita untuk tetap beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi kita wajib meyakini keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada rasulnya satu persatu. Nah, yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini berbahasa Ibrani yang berarti syariah atau perintah. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi kitab Taurat tersebut adalah keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Nah, berhala di sini yaitu patung-patung atau yang seperti itu. Nah, di dalam kitab Taurat juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, dan ini dikuatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab atau Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa kitab Taurat ini tuh diturunkan kepada Nabi Musa untuk membedakan antara yang salah dan yang benar agar umat manusia mendapatkan petunjuk.
Nah, yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur berbahasa Kitbi yang berisi tentang beberapa pengajaran, hikmah, dan beberapa zikir. Kitab Zabur ini merupakan petunjuk dan wahyu dari Allah dan berlaku pada kaum Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 163 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, di dalam Al-Quran ini telah jelas ya bahwa kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil ini diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil berbahasa Yunani yang dalam bahasa Arabnya berarti al-bisyarah atau kabar gembira. Kitab Injil diturunkan sebagai pedoman hidup yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya tadi ada apa aja? Ya, ada Taurat dan Zabur. Nah, kitab Injil ini merupakan pedoman bagi kaum Nasrani. Nah, Allah juga berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 3 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Yang artinya, Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya dan membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, udah jelas ya di dalam firman Allah ini. Jadi Allah itu telah membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Kitab yang sebelumnya itu Taurat, dan Allah juga menurunkan Taurat dan Injil. Nah, dan yang terakhir ada kitab suci Al-Quran. Nah, Al-Quran ini merupakan bacaan yang harus kita imani sebagai seorang muslim atau kita yakini. Nah, Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab. Al-Quran juga diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau bisa kita bulatkan menjadi 23 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkuat firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kitab Al-Quran ini tuh gak ada keraguan sama sekali karena merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Ya, kita sendiri sebagai umat muslim. Nah, lalu kitab Al-Quran juga banyak berisi tentang pedoman-pedoman atau petunjuk bagi kehidupan. Bisa berisi akidah dan keimanan, penciptaan alam dan manusia, kisah-kisah hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan petunjuk untuk berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Jadi di dalam Al-Quran itu telah banyak ya aturan-aturan kita dalam kehidupan di dunia ini tuh telah termuat di dalam Al-Quran, lengkap ya di Al-Quran itu. Nah, jadi Al-Quran itu kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, itulah penjelasan mengenai nama-nama kitab Allah beserta Rasul yang menerimanya. Apakah kalian sudah paham? Jika kalian ingin mudah menghafalnya dan mengingatnya,
Ibu punya satu lagu mengenai materi ini. Kalian ikutin contoh dari Ibu ya. Kalian bisa menggunakan nada lagu Balonku. 1, 2, 3. Kitab Allah yang 4. Pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, keempat kitab Al-Quran. Hei, inilah kitab kita yang wajib kita amalkan sampai di akhir zaman. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan untuk Nabi akhir zaman. Nah, itulah lagu yang bisa kalian hafal agar kalian mudah dalam mengingat nama-nama kitab Allah dan siapa Rasul yang menerimanya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Apa kewajiban kita terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana yang harus kita lakukan terhadap kitab Al-Quran? Dan bagaimana pula terhadap kitab-kitab yang lainnya? Ya, kita wajib meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berarti kita telah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Nah, kewajiban manusia diantaranya yang pertama yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu yang tadi yang 4, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Karena itu semua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan kitab-kitab yang telah dibenarkan. Nah, yang kedua yaitu membenarkan seluruh berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab yang masih asli. Yang ketiga yaitu mengajarkan seluruh ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, sudah jelas ya bahwa kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul menjadi petunjuk bagi umatnya masing-masing. Namun setelah datangnya Al-Quran, semua umat manusia harus mengikuti Al-Quran karena Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Agar kalian dapat lebih memahami materi ini, kalian kerjakan tugas yang telah Ibu berikan di dalam WA Group. Sudah Ibu kirimkan ya. Kalian kerjakan dan nanti dikumpulkan. Nah, sekali lagi Ibu akan mengulang lagi ya tentang materi hari ini. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini bahwa kitab-kitab tersebut datangnya dari Allah yang diberikan kepada Rasul-Rasulnya. Nah, kitab-kitab tersebut ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, bagaimana cara kita mengimani kitab Allah? Yang pertama yaitu mempercayai keempat kitab-kitab tersebut karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab-kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dari Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Jadi, Al-Quran dan kitab-kitab lainnya sama, yaitu mengajarkan kita untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dalam pembelajaran hari ini yaitu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita sehingga kita harus bersyukur. Yang kedua yaitu selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya, karena kita tahu hukum-hukum yang diterapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Dan yang terakhir yaitu mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang Allah turunkan. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa minggu depan kalian membaca materi selanjutnya. Ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan jangan lupa menjaga kesehatan dan kebersihan.